tetapi tidak serta-merta menggugurkan proses hukumnya. Karena terkait proses hukum itu kan yang paling tinggi itu adalah Mikael VK, saksi ahli yang dihadirkan oleh Polresta Kupang Kota dalam kasus gugatan pra-peradilan tersangka Martin Konai, menyebut bahwa surat tanda dimulainya penyidikan atau SPDP adalah proses administratif. Mikael VK mengatakan, ketika SPDP tidak diberikan atau terlambat diberikan, tidak serta-merta menggugurkan proses penyidikan kecuali tidak memiliki alat bukti yang cukup atau kurang dari 2 alat bukti. Hal itu juga disampaikan Mikael VK di hadapan hakim dan kuasa hukum dari Martin Konai saat sidang gugatan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kupang pada Kamis 2 November 2023. ini kan bersifat administratif dia, sehingga ketika SPDP itu tidak diberikan atau diberikan tetapi terlambat dan seterusnya, itu tidak serta-merta menggugurkan, proses penyidikan. Hanya nanti konsekuensinya adalah penyidik, jaksa penuntut dia tidak akan memberikan pra penuntutan. Karena apa? Penuntutnya belum tahu tentang itu, karena apa? Belum diberitahu tentang SPDP tadi, begitu. Sehingga sanksinya di situ, tetapi untuk kemudian membatalkan sebuah proses penyidikan itu tidak. Nah, dalam konteks pra peradilan, dalam konteks para kecuali tidak ada minimal 2 alat bukti tadi saya jelaskan. Jadi karena SPDP itu munculnya di putusan MK 130, sedangkan objek pra tetap tersangka di putusan yang lain, yaitu putusan MK nomor 21 tahun 2014, di mana penetapan tersangka minimal 2 alat bukti, yaitu 2 alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat 1 kuhap, itu keterangan saksi, ahli, surat. Sedangkan petunjuk dan keterangan terdakwa itu milik hakim. Maka penyidik dia hanya bisa memilih minimal 2 dari 3 ini. Nah, ketika misalkan alat bukti hanya 1, itu yang bisa membuat gugur. Tetapi SPDP dia tidak membuat gugur. Sementara Maxine Lai dan Eben Heiser, koordinator Aliansi Peduli Kemanusiaan, menegaskan dari fakta persidangan menunjukkan bahwa keberatan-keberatan dari termohon tersangka Martin Konai telah terbantahkan dari keterangan saksi. Aliansi Peduli Kemanusiaan juga optimis bahwa kebenaran dan keadilan akan berpihak kepada korban, yaitu Roy Boleh, dan berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami meminta dengan hormat kepada yang pertama, kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang mengawal kasus ini, kepada bawahan Pengadilan Negeri Kota Kupang ini, agar segera menetapkan Teni Konai atau Martin Konai sebagai tersangka. Yang kedua, kami juga meminta kepada Kapolresta Kupang Kota Bapak Risian Krishna segera menahan Bapak Martin Konai. Yang ketiga, kami juga meminta kepada Komisi Yudisial tetap mengawal kasus ini sampai kasus ini memberikan kelegaan, kemenangan kepada pihak korban sesuai dengan sila kelima Pancasila Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Merdeka! Merdeka! Kita melihat bahwa keterangan daripada ahli dari termohon itu sudah menjelaskan bahwa keberatan-keberatan dari pemohon terkait dengan penetapan tersangka Teni Konai itu sudah dibantah seluruhnya, masuk SPDP. Nah, SPDP ini menurut ahli sendiri bahwa tanpa SPDP pun penyidikan tetap bisa dilakukan. Dan yang kedua, dari hasil pemeriksaan saksi tadi kita ketahui dengarkan bersama bahwa dari voice note yang dimiliki oleh kepolisian itu sudah bisa menjadikan alat bukti tanpa harus menghadirkan ahli bahasa. Nah, ini yang menjadi poin utama daripada penyidik Polres Kupang Kota dalam menetapkan Teni Konai sebagai tersangka. Kami dari Aliansi Peduli Kemanusiaan optimis bahwa kebenaran ada di pihak kami. Tuhan tidak akan buta untuk melihat perjuangan Aliansi Peduli Kemanusiaan dalam mengawal kasus saudara kami Roy Boleh. Dan mungkin lewat kesempatan ini juga kami mau titipkan satu pesan bagi pengacara-pengacara yang ada di pihak tersangka. Saya selaku Ketua Koordinasi Aliansi Peduli Kemanusiaan menyampaikan, beracaralah dengan mengedepankan norma-norma kemanusiaan. Kita tidak akan bisa dibenarkan bila hal yang salah kita paksakan untuk dibenarkan.
Yang salah tetap salah, yang benar mari katakan. Setelah sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli dilaksanakan, tampak kuasa hukum dari Martin Konay keluar dari ruang persidangan dengan dikawal ketat oleh anggota kepolisian. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui pasti alasan pengawalan terhadap tim kuasa hukum Martin Konay ini dilakukan. Tim Liputan AFB TV melaporkan.